Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya, nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis, diam dulu. Iya Saya sudah baca jawab. dulu. Apa jawabannya? Ini. Apakah berdosa? Tidak. Ketika Rasulullah mensunahkan kami minum sambil duduk, kami minum sambil berlari sambil jalan, apakah kami berdosa? Itu tidak. Itu namanya sunnah. Jadi kalau katakan bahwa kami semua mengatakan Rasulullah katakan masuk WC harus kaki kiri, kau bilang kata itu adalah sunnah. Ketika saya masuk kaki kanan pun saya tidak berdosa. Jadi Ya. bedakan antara perintah Rasulullah, bukan perintah ya, perintah Allah ya Pak. Perintah Allah yang disampaikan kepada Rasulullah itu yang memang harus saya ikutin. Tapi ketika umpamanya yang lain-lainnya, kami boleh tidak mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah. Silakan. Baik, ada Al-Quran di situ? Silakan. Oke. Coba buka Quran surat An-Nur ayat 51. Sebentar. Dor. Inilah umat muslim yang tidak pernah mengerti kedudukan Muhammad dalam agama Islam. Ya silakan dibaca An-Nur 51. Saya mau bacakan atau kamu yang itu dulu? Silakan, Anda yang membacakan. Bu Yuni, silakan. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar dia memutuskan perkara di antara mereka, hanyalah kami mendengar dan kami taat. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Silakan. Oke. Jadi menurut ayat ini, apa jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya? Lanjut, kamu ngomong dulu, nanti saya bantah, silakan. Ini kenapa kok Kamu jadi tahu- ngomongnya kok harus berhenti-berhenti? Langsung dijawab saja. Kamu ngomong, saya nggak potong. Kalau saya ngomong jangan kamu potong. Iya, ini itu apa? namanya Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, apa jawabannya? Oke, sudah. Saya jelaskan Al-Quran saya. Oke. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ngerti nggak kok? Sesungguhnya ya, nih ucapan orang mukmin seperti saya. Apa jawabannya apa? Nanti dulu. Apa jawabannya apa? Kamu kasih kesempatan orang bicara atau enggak? Inilah orang-orang yang durhaka kepada Muhammad. Tidak tahu bahwa Muhammad setara dengan Allah. Kalau udah keok nangis, diam dulu. Iya Saya sudah baca jawab. dulu. Apa jawabannya? Makanya saya berani mengatakan bahwa Oten itu memang otak seperempat. Baca bahasa Indonesia yang baik dan benar pun nggak ngerti. Apa jawaban Makanya saya terhadap jelaskan. orang-orang yang ketika mereka dipanggil oleh Allah dan Rasulnya? Udah boleh saya ngomong? Nah, oke. Jadi, apabila mereka diajak kepada Allah, maksudnya diajak kepada Allah itu apa? Ketika mau beribadah, ketika melakukan apapun. Oh, berarti ayatnya kurang panjang ini.
Kurang panjang ayatnya. Loh, Ah. sebentar dulu. Ayatnya dibaca saja, nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah diedit-edit. Baca aja apa adanya, ayo. Baca apa adanya. Loh, makanya saya ngomong sama kamu, saya nggak suka sih kepada orang suruh saya masuk sini. Kenapa? Karena otak kamu memang seperempat, Edis. Jangan Baca curhat yang- terus, Bu Yuni. Ya udah, Jangan kata curhat. kamu seperempat. Ya udah, Tidak kamu boleh yang- mewek, tidak boleh curhat. Jawab saja. Saya nggak curhat, saya cuma mengatakan otak kamu memang seperempat. Ya sudah, Yang dikatakan silakan. kamu dijadikan Lanjut, Tuhan, jawabannya apa? Dijadikan Tuhan sama oten-oten yang bego-bego. Ya itu. Lanjutannya apa ini? Oke, saya jelaskan lagi ya. Sesungguhnya yang merupakan ucapan orang-orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul, diajak kepada apa? Untuk beribadah, untuk apapun, agar ia memutuskan perkara. Perkara apa? Umpamanya perkara dalam sebuah peperangan. Masuk kamar mandi, coba. Perkara masuk kamar mandi. Nggak ada di sini memutuskan perkara bukan masuk kamar mandi. Sekarang saya tanya, masuk kamar mandi itu suatu perkara enggak? Ada, jangan nangis. Sekarang saya tanya, perkara apa hukumnya masuk kamar mandi? Kami memang harus mendengar dan taat ketika Rasulullah menyuruh kami sholat itu subuh 2 rakaat. Kami nggak boleh Iya, nambah-nambahin. makanya saya bilang hidup orang Islam dikendalikan oleh Muhammad. Ya sudah, ya sudah. Sekarang Bu Yuni, coba dengar. Benarkah Anda pagi-pagi ambil air wudhu? Pagi-pagi ambil air wudhu nggak? Kamu jangan nangis. Saya udah bilang sama kamu ya. Saya udah Bu bilang sama Yuni, kamu. benarkah pagi-pagi Anda mengambil air wudhu, air buat gitu? Bener nggak? Saya mengajarkan untuk makan 3 jari, saya boleh makan pakai sendok. Apakah ketika saya tidak mengikuti Itu kamu namanya durhaka kepada Rasulnya. Bedakan. Durhaka, kamu durhaka. Dengar dulu. Bedakan antara Yesus engkau dengan Nabi Muhammad. Ya beda dong, beda. Yesus Kalau engkau Yesus ketika- statusnya sebagai otoritas, kami harus patuh, Ya, otoritas, taat, tapi tunduk kalian kepada tidak apa pernah yang Dia mengikuti perintahkan. Apa perintah Yesus? Kalian Nah, sebagai sedangkan otoritas pernah kalian mengikuti sudah perintah malu, Yesus. tunduk Pertanyaan patuh saya sama gantian, Muhammad. gantian. Makanya sekarang umat Muslim sedang mempensiunkan Muhammad jadi Tuhan. Coba sekarang buka surat Al-Ahzab nomor 20. Al-Ahzab 36. Silakan, Al-Ahzab 36. Nangis. Dia cuma ngerti nangis. Al-Ahzab 36, silakan Bu Yuni. Gantian, udah gantian, aku yang nanya kamu sekarang. Al-Ahzab 36, Aku yang silakan. nanya kamu. Ya saya nanya sama kamu. Al-Ahzab 36, silakan dibaca. Kalau nggak ditanya Bible nggak bisa jawab. Dah, tidur di bawah dulu. Nekat ya, nekat. Yo, silakan ya. Teman-teman Muslim kalau datang kemari, belajarlah fokus. Jangan lompat ke sana kian kemari. Kamu berani mendurhakai Muhammad. Di dalam agama Islam, Muhammad itu kalau ngomong, ya, itu nggak boleh kamu bantah. Beraninya kamu durhaka, kamu kepada Tuhan. Kalau orang tua nyuruh, ya, kamu jangan nikah sama dia. Saya tidak suka, ya. Kamu boleh bantah orang tuamu. Tapi kalau Muhammad nyuruh, dalam genggaman Muhammad, kamu tuh, biar kamu tahu. Kamu itu kalau semakin kamu baca Quran, semakin kamu membuat dirimu tuh dalam genggaman dan kontrolnya Muhammad. Oh, nekat yang nyata.